karena kebenaran beliau kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kekurangan sesuatu apapun. Kemudian tidak kalah pentingnya kita semua tetap merasa berterima kasih, matur nuwun, berbakti kepada kedua orang tua kita karena beliau yang menjadi lantaran kita terlahir ke alam dunia ini. Demikian pula tidak kalah pentingnya, marilah kita tetap merasa bersyukur, berterima kasih kepada para king sepuh, para budaya kita, karena beliau-beliaulah yang memberi tuntunan, memberi arahan kepada kita semua ke jalan yang menuju kesempurnaan jati. Para peserta ruang Sukerto yang saya hormati dan yang saya cintai, kiranya pada hari ini nanti para peserta termasuk Bapak Ibu akan mendapatkan pengarahan-pengarahan mengenai acara ruang Sukerto yang nanti akan dilaksanakan pada 4 Agustus yang akan datang. Dari sekian banyak peserta, kurang lebih yang tercatat di papan acara sana kurang lebih ada 45. Apakah hari ini sudah datang atau absen dulu di Pak Eko? Saya pun absen dulu, absen dulu, ya, sabun. Ada apa yang sudah tahu? Kalau singgah pansuminggah terkala sumingkir sing asirah sing asuku sing awulu sing abau sing tenggak kelawan buntut sing tatang kasar moto mulia ing asal neki. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, terlebih kepada para sepuh yang telah berkenan menghayatinya. Baiklah, untuk bersingkat waktu selanjutnya saya berikan sepenuhnya kepada beliau Bapak Masyudi untuk memberi pengarahan kepada para peserta Ruang Sukerto, juga kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Monggo Bapak. Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini nanti masih ada yang menyusul terlambat, ada yang janji, Pak, enggak lupa, monggo, ampun, enggak apa-apa, yang penting kita ampun. Pagi hari ini memang sengaja kami kumpulkan untuk para peserta utamanya, dan tentunya juga bapak atau ibunya, ya,
atau siapapun saja yang mendampingi, sebab ini nanti kami ingin menjelaskan apa perbuatan Soekarto itu apa, terus kenapa kok diadakan, terus caranya bagaimana, terus syaratnya apa saja dan sebagainya. Ini nanti akan Bapak Ibu terima penjelasan itu. Kalau mungkin nanti ada yang kurang jelas, monggo bisa dipertanyakan, ya, bebas, jangan tegang. Ini jadi yang santai, relax, mudah-mudahan tidak terlalu panas ya. Soalnya ini cuacanya memang sangat baik. Jadi kabarnya bisa jelas. Bisa nih. Jadi buatan Soekarto Purwokerto akan kami adakan tanggal 4 Agustus di hari Minggu. Sekarang Sabtu, sengaja saya pertemukan hari Sabtu ini sebab nanti masih ada selisih 7 hari. Nah, 7 hari itu untuk menjalani laku utara. Dan jauh nanti untuk utara bagaimana, kita saksikan aja. Ya, monggo. Kita ya sejenak. Memang dalam hidup itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya. Di sini kok ada gambar kambang, itu simbolik bahwa kita itu sebagai manusia hendaknya memahami tentang hidup. Nah, buatan nanti ada kaitannya dengan hidup ini. Tentang kehidupan yang baik kita sisihkan aja. Sebab apa? Buatan Soekarto ini memang diarahkan untuk hal-hal yang kurang baik atau yang buruk tadi. Nah, keadaan kehidupan buruk, monggo masuk. Kehidupan yang buruk itu ada penyebabnya dan ada penderitanya. Penyebabnya itu disebut kelompok Bathara Kala. Kita hidup ini ya ada yang baik, ada yang nggak baik. Nah, yang nggak baik itu yang bagaimana? Yang nggak baik itu ada yang mungkin suka jahil, ya kan? Suka menindas orang lain, suka menyakiti orang lain. Nah, ini yang kita kelompokkan dalam Bathara Kala. Ya, Bathara Kala ini yang menyebabkan nanti Soekartonya ini yang menderita.
Jadi penderitaannya adalah Janmo Soekarto. Namun sampai di sini, jadi kehidupan itu ada baik dan buruk. Yang baik kita sisihkan, soalnya yang buruk yang kita perhatikan supaya nanti jadi baik. Gitu ya. Ya, sambil kita lihat di situ ada, kalau kita dulu yang sudah berkeluarga ini dulu ketemu satu sama lain, timbullah rasa yang namanya kasih sayang atau cinta ya. Rasa cinta itu bisa diceritakan masing-masing karena masing-masing juga mengalami tubuh bagaimana ya, kadang-kadang sulit dibendung, kadang-kadang bisa bikin sedih, kadang-kadang bisa bikin marah, gergetan dan sebagainya. Itulah ya. Sumbernya hanya di dalam hati, dalam perasaan cinta itu. Jadi tidak bisa dipikir-pikir, aku kok ini apa ya, itu tidak bisa, begitu aja. Nah, di sini tembang ini hanya melukiskan bahwa perjodohan itu jangan didasarkan pada harta, pada wajah dan sebagainya, tapi hendaknya betul-betul didasarkan pada perasaan hati. Hati kawinan ini, ya, itu. Nah, di dalam mengarungi gelombang kehidupan, hendaknya kita selalu toto. Toto itu apa? Tertata. Jadi kehidupannya itu tertata. Orang marit ora saenake dhewe. Kemudian juga kita juga harus apa itu? Patuh pada peraturan-peraturan yang ada, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, supaya kehidupan itu enggak kisruh, enggak was-was, enggak khawatir. Nah, itu hendaknya peraturan-peraturan itu kita ikuti. TV dalam kehidupan itu hendaknya kita juga harus teliti, waspada. Ini bahasa Jawanya TV. Kemudian titen. Titen itu selalu mengingat apa yang pernah terjadi, sehingga aku dempen kok, mari ngono kok terus ngono. Misalnya ya, ada suatu kejadian yang tempo hari itu masih kita ingat, terus ada kejadian yang serupa. Nah, dengan ingatan itu tadi kita mungkin bisa menyelamatkan diri, kayak ngono. Dempen itu ngono, ojo ngono, misalnya. Itu kan namanya titen. Jadi apa ya? Dengan mengingat kejadian yang lalu, kita bisa lebih berhati-hati. Itu titen. Jadi kalau diberi pelajaran itu hendaknya selalu diingat. Ya. Dengan teliti, dengan cermat. Ya. Kemudian di dalam menjalani segala sesuatu kita hendaknya juga tata. Dalam bahasa Jawa itu tata. Apa itu tata? Tata tanggon. Orang kayak utangnya sanggon-gon buat ini. Tata tahan uji. Tidak mudah menyerah, tidak mudah patah hati. Jadi ya maksud terus, walaupun ada banyak cobaan, saya harus menuju ke sana. Harus nyampe. Bagaimanapun juga ya, walaupun mungkin susah, kosong dalam bahasa Jawanya, tapi tetap dijalani. Sehingga nantinya apa yang kita idam-idamkan itu nyampe, tutup, sampai pada tujuan. Hendaknya di dalam mengarungi gelombang kehidupan itu apapun yang diinginkan itu hendaknya bisa diwujudkan. Nah, untuk mewujudkan itu tentu saja banyak sekali hambatan. Hambatan itu bermacam-macam, dan utamanya penyebab dari hambatan itu ya
Biasanya yang suka goda itu yang tadi golongan Bathara Kala tadi. Ya itu kan. Oleh karena itu dalam mempersiapkan diri setelah pernikahan dan sebagainya, hendaknya mulai hati-hati, apalagi kalau nanti ingin punya putra. Ya. Nah, hati-hati itu. Sebab apa? Bisa-bisa nanti putranya itu kalau enggak Bathara Kala juga nanti bisa jadi Janmo Sukerto, bisa saja. Nah, kenapa kok Bathara Kala bisa terlahir? Artinya terlahir orang-orang atau golongan yang suka jahil, suka berbuat jahat, suka berbuat ketidakbaikan dan seterusnya. Itu kenapa? Itu juga sama siapa? Nah, monggo kita lihat. Lahirnya Bathara Kala adalah pelajaran bagi setiap orang tua. Monggo, sepuh-sepuh ya. Saya juga tua loh. Ya, lahirnya Bathara Kala atau dewa bencana bermula dari perbuatan orang tua yang menyimpang. Penjenengan semuanya sudah melihat edaran. Namun ya, di dalam edaran itu yang paling bawah kan ada 2 video. Itu sudah di start dulu. Sudah ya, bercerita tentang bagaimana Bathara Kala itu lahir. Senada. Mungkin kalau jorok tak buka ya nanti di rumah aja bukanya. Jadi itu lahirnya Bathara Kala itu karena apa? Karena salahnya orang tua. Ada perbuatan orang tua yang menyimpang. Jadi anaknya boleh orang guna cari ini. Kalau orang Jawa itu katakan begitu. Orang benar. Baiklah, orang tua punya tanggung jawab paling besar terhadap keberadaan dan perkembangan anak. Jadi setelah apa itu mau lahir aja sudah hati-hati sekali. Banyak ibu-ibu yang sudah itu mengandung itu seringkali mesti berhati-hati dalam segala langkah, dalam segala perbuatan. Hati-hati banget ya. Karena itu di situ tertulis selalu berhati-hati dalam setiap keputusan dan tindakan. Sejak saat ibu mengandung, ya. Sebab apa? Bisa berakibat itu lahirnya Bathara Kala itu tadi. Saya ada cerita sedikit. Pada waktu saya masih kecil, saya tinggal di kota Situbondo. Mungkin Bapak Ibu tahu letak Situbondo di mana ya, sebelah timur sana ya. Di sana saya punya tetangga, bapaknya namanya Martono, pegawai BLN. Dulu bukan BLN gitu ya, bagian listrik. Itu mengapa putranya menjauh, amit-amit cabang bayi. Putranya itu mirip kera. Sebetulnya sudah usianya sudah dewasa, tapi pertumbuhannya pendek. Dan nun jauh, tingkahnya itu udah diajak anu ya ketawa gitu. Aduh, kalau saya ingat itu. Nah, ceritanya kenapa begitu ada seperti itu? Bapaknya pernah berpisah karena bapaknya itu seorang pemburu. Pada suatu saat dia berburu menghadapi seekor kera. Pada waktu mau ditembak itu menangis. Tapi namanya pemburu ya. Monggo masuk. Namanya pemburu ya. Begitulah. Ya. Akhirnya ternyata salah satu putranya seperti itu. Ini kisah ini ya saya sendiri melihat
Cuman sebagai peringatan aja bagi penjenengan semuanya, utamanya yang masih mengharapkan nantinya punya putra lagi dan sebagainya. Ya. Oke. Falsafah yang terkandung dalam Lakon Bedorokolo yang nanti akan Bapak Ibu dan adik-adik saksikan pada waktu ruatan Sukerto Nurukolo. Di sini nanti ada pedalangan, ada wayang kulit, lakonnya itu. Ya. Lakonnya itu. Di sini dikatakan bahwa buah yang jatuh takkan jauh dari pohonnya. Artinya apa? Bahwa putra putri Bapak Ibu sekalian, karakternya utamanya, mulai dari kondisi fisiknya, kulitane, rambutnya, irungnya dan sebagainya, itu mirip bapak atau ibunya atau kakeknya atau neneknya, begitu ya. Ternyata dalamnya juga begitu. Watak yang tertancap di dalam pribadi seseorang itu tidak jauh berbeda dari ya mungkin ayah ibunya nggak kena, tapi bisa juga kakek neneknya atau buyutnya dan sebagainya. Sebab apa? Nuwun sewu. Mari, monggo masuk. Ini Pak, depan. Ini depan, ini masuk depan ya. Jelas. Jadi kulo penjenengan ini kenapa sesaudara aja kok beda? Sak sedulur ki sok-sok siji. Ora sok-sok ya, akeh-akeh. Gak ono padane. Bahkan kadang-kadang anak kembar pun wataknya juga berbeda. Itu kenapa? Ya, karena gen yang masuk di dalam tubuh kita, yang menjadikan tubuh kita ini ternyata dari berpuluh-puluh ribu, ratusan ribu, mungkin berjuta gen nenek moyang kita. Enggak diingat sebentar. Kalau bapak ibu cuma dua ya. Kalau sudah kakek nenek berapa ini? 4 kan? Ya. Mbah itu ini sekawan. Mbah buyut 8. Ya. Buyut cangga. Wareng. Ya, udah kudrek. Gantung siwun. Ya, dan seterusnya. Kalau orang Jawa itu sampai 18 tingkat, Bapak Ibu. 18 tingkat ke atas. Itu kalau dihitung sampai tingkat ke-18 ini jumlahnya sudah 262.144 orang. Ya. Jadi kalau sekian banyaknya itu mungkin saja kalau penjenengan ini sedulur saja nih. Nggak tahu ketemunya di mana, nggak tahu, tapi begitu. Nah ini nun sewu tugas penjenengan ya. Ini hanya mengingatkan aja. Jadi jangan hanya percaya yang lain, tapi monggo digoleki dhewe-dhewe ya. Napa? Oleh ana sangkan paraning dumadi. Jenengan nak dumadi lho. Ana sangka di bakal yang di. Nah sangka di itu dicari silsilahnya itu tadi nun sewu. Sebab kita tidak akan meninggalkan ini tadi. Ada asap, ada api. Kenapa aku ini kok kayak gini misalnya? Wujudku kok gini, hidupku kok gini? Ada asal usulnya. Percaya nggak kira-kira penjenengan? Kalau saya ini juga keturunan Cina. Percaya. Percaya. 100% percaya. Saya tanya lagi, percaya nggak kalau saya ini juga keturunan Arab? Percaya. Ya. Ternyata itu saya cari dan insya Allah ketemu. Oh, aku saya turunan kono, begitu. Ya. Tapi yang bener lah dicari, yang bener, jangan untuk bujuk-bujukan. Wah, aku turune sopor
Kalau turunan Nabi, semua turunan Nabi Adam ya. Ya pun. Baik, itulah manusia telah berbekal jasa sejak lahir. Ya. Sebaiknya hindarilah perbuatan dosa. Jadi jangan menambah beban. Sebab kita terlahir itu sudah membawa beban dosa masing-masing. Loh kok iso? Saya ungkap sedikit bahwa keturunan atau anak orang yang menderita diabetes, ya pernah dengar? 6 kali lebih mungkin kena diabetes, gitu. Di televisi kan. Berarti dari orang tua kita menurut kita itu penyakit. Belum lagi kalau berbuat sesuatu yang tidak baik, utangnya anaknya sing nyabur. Mulane nek ana tiang sedo gitu, biasanya dititipake. Tolong bagi bapak ibu yang masih ada kaitan hutang dan sebagainya dengan yang bersangkutan supaya dibicarakan dengan yang ditinggalkan anak dulu. Oke? Ya, itulah. Karena itu monggo. Merubah nasib adalah keharusan manusia. Jadi ruatan Sukerto Mulkolo adalah upaya untuk merubah nasib. Mengapa? Kita ditakdirkan lahir itu seperti ini. Loh, seperti ini kok gowo Sukerto. Ya. Sukerto yang bagaimana nanti lebih lanjut ini ya. Nah itu. Jadi untuk itu dihilangkan Sukertonya supaya kehidupannya menjadi lebih baik. Berbakti kepada orang tua itu wajib. Nggih, wong Bathara Kala wae sing jawate kaya ngono, begitu dia besar mencari orang tuanya dan ketemu terus menyembah nanti dalam lakon menyembah orang tuanya, sungkem pada orang tuanya. Nanti berbakti pada orang tua. Coba kaya apa? Oh, kena walate wong tua. Tapi ojo dadi wong tua sing malati lho guys. Kalau bisa jangan tungane wae sing akeh. Ngoten ya. Nggih. Baiklah. Kita mulai dengan kalau tadi adalah Bathara Kalanya, sekarang Janmo Sukerto. Nggih. Janmo Sukerto 1 ini aja sudah ada 18 menit. Untang anting bungkus bungkul tiba sampir tiba ungker jempino margono wahono. Mungkin ada yang ditanyakan? Jadi bukan hanya untang anting tidak punya saudara, bukan itu aja, tapi juga hal-hal yang dibawa itu semakin memberatkan. Itu pertanda dari Tuhan bahwa sing hati-hati kuwi anak. Semuanya itu memberi firasat pada kehidupan yang akan datang. Baik, tidak ada yang tanyakan? Oke, kita lanjutkan. Ini lanjutannya sampai julung wangi, julung sungsang, julung sarap, julung wujud, siwah anak lemah mental, tresno kulit hitam legam, bulit kulit budi, itu anak elondo, tapi kok budi. Ya, ya, tapi bukan londo loh ya. Ya, waliko kecil, belum sejak lahir dan bujil orang cebol. Beda ya, waliko dengan bujil itu beda. Ya. Kalau waliko itu memang kecil. Jadi, tapi kalau cebol itu pertumbuhannya sangat terhambat. Karena itu terus
terus terjadi seperti kelainan gitu. Tapi ya sudah, tidak ada masalah itu. Ada apa? Julung wangi itu kenapa Pak? Anak wanita kalah matahari terbit. Kebenang kok. Dari yang pertama saya kalau ini kan julung Arab sama. Julung sarap sama dengan julung macan sama dengan julung camplok. Julung wangi. Yaitu anak lahir menjelang matahari terbenam. Jadi itu bukan anu sendiri, bukan lanjutan daripada itu. Kan beda itu kan titik. Yang tadi yang ditanyakan julung wangi, kenapa? Anak lahir kan kalau matahari terbit, ya. Iya. Kenapa? Iya, kenapa Pak harus diluar? Julung wangi kenapa harus diluar? Apa pertanyaannya? Kemana ada pertanyaannya? Anak wangi namanya Julung wangi. Oh gitu. Saya sebutkan bahwa itu pertanda alam. Pertanda dari Tuhan. Iki tak kei tenger ngene iki ben ngati. Diarani julung wangi memang. Apa itu? Kalau nggak salah, Bung Karno itu putra Fajar. lahirnya berarti tatkala matahari terbit, Bung Karno. Gimana? Bung Karno. Lahirnya waktu matahari terbit. Saya tidak tahu, tapi dijuluki sang putra Fajar. Jadi itu lahirnya mesti bersamaan dengan terbitnya matahari pagi hari. Pagi hari berarti Pak? Iya, pagi hari. Jam pagi hari itu sampai jam 8 mataharinya sudah terbit. Oh iya, baru terbit itu. Kalau sudah di atas beda lagi. Kalau di sana misalnya, di sana misalnya beda ya. Kan sudah tinggi, tidak apa-apa. Tapi nanti pas tengah hari, nah itu. Julung sungsang itu kalau pas tengah hari. Jadi ini apa ya? Firasat aja. Hati-hati. Tadi kan saya katakan begitu. Jadi ini semuanya adalah firasat aja. Hati-hati hendaknya. Karena putranya itu lahirnya kok istimewa. Saya punya contoh tapi tidak berani saya katakan. Soalnya apa ya? Sementara masih jadi RHS. Perjalanannya ini masih ada. Yo, jadi orang tua ya niteni wae. Ini apa tuh? Iya kok kosong. Jadi itulah. Namun ada lagi? Monggo. Tidak ada? Kita lanjutkan. Jarmo Sukerto II ada istilah kembar. Itu sama putra-putra atau putri-putri. Ada masih ingat. Tapi 2 anak cukup, ya toh. Nah, itu kalau menurut hitungan orang Jawa itu ada bahayanya masih ya, ada tanda P-nya. Hati-hati. Mengapa? Lahir hanya putra punya 2, bagaimanapun juga mesti ada persaingan. Monggo singkat-singkat putra kali jadi ini mau ada persaingan. Kalau laki-laki perempuan ikut panas. Wong Jawa ini ngomong ora ceplos mboten sak-sake. Sisane pani. Oh itu wis diterono wae. Kadang-kadang begitu. Ya. Jadi kedono kediri apa itu panas. Sampai dalam cerita ketoprak nggak tahu tahun berapa itu ada cerita ketoprak itu dia mau nikah kalau dengan saudaranya sendiri.
Ada yang seperti itu sampai dilakonkan dalam cerita kedokteran. Itu ya. Jadi ini semuanya memberikan firasat kepada kita bahwa itu cukup hati-hatilah. Ya, sebab kalau anak itu saling bersaing, ya kalau masih kecil mungkin rebutan dolanan, ya, rebutan mainan, ya. Terus sudah besar beda lagi, bentuknya beda lagi. Ya. Dan itu saya alami. Itulah kehidupan. Sudah? Janmo Suketro 3. Ya, mestinya kalau tadi 2 itu ya dua-duanya minta diruat. Ini juga gitu, 3-3-nya juga kalau bisa diruat. Kadang-kadang ada yang begini, yang tengah aja Pak, yang diruat. Monggo. Kami serahkan pada kebijakan orang tua, monggo. Tapi sebaiknya semuanya yang dibuat, baik itu Sendang Kapit Paru Panjuran maupun Panjuran Kapit Sendang. Yang di sini Panjuran Kapit Sendang, Sendang Kapit Panjuran itu apabila 3, 4 juga demikian. Sarimpi, Sarumbo, laki-laki semua. Sarimpi kalau perempuan semuanya. Iya, bisa dibuka di Google. 4 laki-laki semua atau perempuan semua. Ada nggak yang ada peristiwa gini, monggo. Di Google ada. Yang kelima ini Pandowo atau Pandawi, kalau putri Pandawi, kalau laki-laki Pandowo. Kemudian ada pipilan, ada padangan. Pipilan itu kalau 1 laki, padangan kalau 1 perempuan. Yang lain pun ya. Tentang putra ini sudah ya. Tidak ada pertanyaan. Monggo. Ini kan dari kelahiran. Kalau dihitung banyak ini. Wong yang tunggal aja ada 18 macam. Jadi, yang belum yang 2 dan seterusnya. Ini karena faktor dari kelahiran. Nah, berikutnya itu lahirnya nggak apa-apa, normal, ya, tidak tersangkut Sukerto ini tadi. Tapi di dalam kehidupannya itu kesandung. Contohnya banyak yang dengar itu, yang sudah didengarkan orang-orang itu apa numplak no dandang misalnya itu, ya kan, nugelno pipisan. Itu kan yang lama-lama kan begitu gitu. Nah, di sini juga saya berikan contoh di orang-orang yang lahirnya sempurna tapi dalam perjalanan hidupnya tersandung masalah sehingga terjebak menjadi Janmo Sukerto juga. Apa itu? Orang yang pintu dan jendela rumahnya masih terbuka di saat matahari terbenam. Kira-kira apa bahayanya? Biasanya kalau di desa-desa itu begitu maghrib tutup jendela nih, abangnya tutup sih. Mengapa? Pergantian siang dan malam atau sore yang itu tadi sudah repot-repot tadi, itu adalah keluarnya binatang-binatang malam, nyamuk terutama. Ya, belalang, sambar moto, ya toh, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini pulang mungkin dari kerja tapi jaraknya jauh, ya toh, sampai di perjalanan, sampai perjalanan itu masih ini maghrib itu ya, sekitar maghrib itu, wah ini hati-hati sambar moto itu ya. Kalau nggak pakai kacamata bisa
masuk. Ya, tuh. Jadi ada bahayanya memang. Orang mendirikan rumah tanpa tutup samping. Kalau dulu itu rumah itu begini, atapnya begini. Nah, tutup keong itu sudah. Ya kalau ini juga terbuka, hanya atapnya terbuka tapi tanpa tutup keong, ya tentu aja ya tikus banyak masuk dan sebagainya kan bisa masuk. Dan kalau masuk kan yang terancam kan juga sekeluarga, bukan 1-2 orang. Tuh. Nih. Jadi lanjutnya ada ini banyak ya. Orang yang tidak pernah bersedekah, monggo, iya tuh, aku tahu sedekah. Ya tahu burung akeh misalnya, tidak apa-apa. Orang tidak pernah berjasa pada orang lain tanpa pamrih, ya kan? Kalau berjasa pada orang lain mungkin banyak, tapi tanpa pamrih. Jadi contohnya kayak ibu itu tadi ngantar saya ini permennya, karena kan sudah tidak batuk ya. Terima kasih Bu, tanpa pamrih. Itu, ya, memang begitu kan. Membakar sampah di halaman, mungkin ada yang tanya apa itu? Ya namanya sampah, kalau dibakar bagaimana? Debunya kan kemana-mana. Di halaman berarti kan luas ya. Akibatnya apa? Tetangganya yang kena asma, kalau menghirup itu kan bisa mungkin kumat. Dan yang belum asma mungkin jadi asma, jadi mungkin yang ini sehat bisa jadi sakit dan seterusnya. Itu intinya daripada semua ini. Intinya jangan sampai kita berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, apalagi orang banyak, atau mencelakai orang lain atau orang banyak. Itu mau tidak mau, sadar atau nggak sadar, itu mesti jadi manusia super tahu. Itu dosa yang kita nggak tahu kadang-kadang. Aku nggak tahu dosa. Ben melok bangi apalagi alas gitu, bangi wit di hutan. Nggak sadar karena ada duitnya banyak kan. Tuh bangi. Akhirnya ada banjir. Yang banjir, yang kena banjir orang banyak kan. Jadi jangan sampai, jangan orang banyak, orang satu pun bisa karena memendam rasa kurang senang, ya enggak, katanya kecewa dan sebagainya, itu kembali kepada yang berbuat. Jadi bedorokolonya tadi, kembali ke bedorokolo tadi. Ya, ini, jadi masih banyak sebenarnya, tapi tidak saya tulis semua. Tapi saya berikan intinya saja, jangan sampai kita berbuat yang merugikan atau menyengsarakan orang lain, apalagi orang banyak. Itu aja. Oke. Islam ini insya Allah ya. Jadi di sini dalam mengikuti proses Ruwatan Sukerto ini ada 3 macam prosesinya. Di rumah itu bagaimana, kemudian di tempat ruwatan yaitu di sini nantinya, dan terakhirnya nanti di rumah itu bagaimana. Oke. Persiapan dari rumah, pertama laku tarak, banyak berdoa, jaga emosi, mandi keramas, mengenakan baju putih-putih. Jadi memang karena sifatnya ini adalah spiritual, kerohanian, jadi menyimpangkan atau menghilangkan penyebab kita hidup sial secara rohani, secara spiritual.
hal yang mengganggu ini kita hilangkan atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Jadi orang sakar PDW, semuanya adalah di dalam kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan sudah memberikan hukum-hukumnya, dan kebetulan secara orang Jawa asli itu ada tata cara seperti itu, dan itu dilakukan semenjak zaman nenek moyang kita dulu. Nah, tapi kok terus kita mengalami penjajahan dan sebagainya, ya itu tadi bedoro-kolonya lahir banyak, akhirnya bangsa kita jadi terjajah. Jadi ada bedoro-kolo lahir banyak, Soekartonya juga begitu, karena pada waktu itu zaman hidup itu kok banyak yang enak, ya. Zaman yang ya, ayam, tentrem dan sebagainya, sehingga lalai. Kelalaian inilah yang menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah itu, untuk menghilangkan itu kita tidak sekedar pokoknya institusi ditungani, tidak. Yang bersangkutan, apalagi orang tua yang melahirkan, itu hendaknya juga memulai dengan awalannya dengan tirakat dulu. Tirakatnya bagaimana? Laku tara. Laku tara di sini bisa dengan cara yang saya sebutkan, bisa nanti diganti dengan cara lain. Mungkin ada keyakinan yang aku kok lebih seneng sing iki, monggo silakan. Apa diganti dengan mutih? Ya, mutih tidak usah 7 hari. 7 hari mungkin berat. 3 hari aja. Mutih 3 hari. Iya, misalnya tidak laku tara, ya, diganti misalnya. Nanti yang laku tara ada penjelasan lebih lanjut. Misalnya diganti, ya, tidak apa-apa. Atau mungkin karena wah sibuk selalu, gimana kamu? Oke lah, diganti sehari semalam poso, gak mangan apa-apa, tambah ngebleng. Ngerti ngebleng? Iya, di dalam kamar nggak boleh keluar nih. Kalau perlu malah mati geni bisa. Jadi tanpa cahaya. Kenapa? Ini untuk melandasi kekuatan permohonan yang kita panjatkan kepada Tuhan. Sebab ini kan apa ya? Termasuk ya mencoreng, menghilangkan dosa juga proses ini. Jadi jangan pokoknya harus bayar. Kok melok disirami, udah melok ruwatan. Ya. Berhasil tidaknya ruwatan itu nanti kembali kepada Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Bagaimana menjalani ini dari awalnya sampai akhirnya. Kalau itu dilakukan dengan tertib, dengan ikhlas, dengan tulus, insya Allah ya, sudah banyak yang membuktikan yang namanya ruwatan. Ya, banyak yang membuktikan keberhasilan ini. Ya, boleh? Sudah jelas? Mungkin ada yang tanyakan laku taranya sekarang. Menghindari segala jenis makanan dan minuman yang mengandung atau terbuat dari zat yang berasal dari barang berjiwa atau binatang, daging, susu, mungkin mentega, keju, ya itu, terasi, petis, kecap ikan, telur, kerupuk udang, ya kan? Itu apa itu kerupuk yang dari Kenjeran itu lorju, oh rengginan ya, rengginan lorju, enak kan ya, enak. Tapi itu tidak boleh, jangan, hindari sedapat mungkin, betul-betul hindari.
Tidak lama, cuma 7 hari 7 malam. Apa sulit Pak? Saya rasa enggak kok. Zaman sekarang itu didukung oleh teknologi, kemajuan memasak dan sebagainya, itu bisa diperkecil kesulitan itu. Misalnya menghindari roiko, masako, ya toh, kan bisa pakai sasa. Loh iya toh, kan beda bahannya. Kalau roiko, masako kan mengandung ayam atau daging sapi, gitu. Sasanya kan enggak MSG. Studio kamar gitu. Apalagi sekarang itu ada kaldu jamur. Malah ringan tuh ya. Mau ngesop bisa. Kalau dulu mau ngesop aja tolak-tolak dulu. Sekarang udah kayak kaldu jamur iso kok. Bener ya? Kan nggak sulit tuh ya. Hanya 7 hari aja. Dilaksanakan orang tua yang di luar, ya, orang tua yang di luar dan oleh peserta ruatan, ya, yang sudah menginjak dewasa. Jadi kalau usianya sudah 11 tahun ke atas, diajak lelu atau paling enggak ya dihindarkan dari makanan itu. Makanan tetap boleh, bukan tidak boleh makan, boleh cuma menghindari. Atau lebih kerennya Anda menjadi vegetarian, keren atau sayuranis, betul? Tidak ada masalah tuh, gitu? Ada masalah? Apa Pak? Tanya Bapak ya. Ye. Saya pekerja keras. Ye. Maaf ya, kerja keras. Puasa umpama nggak sampai 7 hari gimana? Pekerja keras kan tidak puasa ini. Makan tetap, hanya menghindari hal apa tuh barang-barang yang dari bahan bernyawa itu tadi. Nah, terus penjenengan dahar sak tuwuke mboten napa-napa. Sedina ping 3 mboten napa-napa. Tetep dahar. Nggih, ning saiki umpamane sego pecel itu peyek kacang. Peyek teri padha mawon. Nggih. Orang tuanya wajib gimana? Sebab sebetulnya yang meruat itu orang tua, sing lairno sapa? Kalau misalnya kita kentang itu boleh pisang godong. Boleh. Kentang, pisang godong, puhung, telok, wili, monggo. Merawat kenging, midang kenging, nggih. Pemane putih asik. Oke? Tidak ada masalah. Yang penting melaksanakannya itu secara ikhlas. Jadi jangan paksa, jangan. Ini demi tujuan tadi. Insya Allah kalau menjadikan niat, tekad, Boleh Pak? Garam. Boleh. apa-apa garam. Garam kan dari laut. Itu bahan kimia ya. Garam di laut. Iya, itu kan tidak berjiwa itu. Tidak berjiwa. Roti, super mie. Super mie apa itu kan mengandung telur. Roti juga mengandung telur. Monggo disiri-iriin gitu. Disirik-sirik. Nek jajan liyane mboten napa-napa, cenil, napa niku brontol. Donat mengandung telur. Pokoknya dalam buatannya jangan sampai
menggunakan apa itu minyaknya, apa itu campurannya, itu mengandung yaitu telur, susu, keju dan sebagainya, itu kan dari binatang itu kan. Kita stop aja dulu. Oke. Nek panjenengan percaya nek niku mboten damel micin waiku karena napa Mas aku yakin niku mboten apa njenengan. Pecel kan pakai terasi. Nggih. Jangan terlalu Siasatnya sendiri. enggak boleh, apa? Tidak ada masalah begitu. Hanya gitu aja. Monggo sing ada unek-unek. Sasih ada unek-unek monggo. Betul. Kita lanjutkan. Ya. Di sini kita nanti juga akan menghadirkan saji. Sebetulnya sesaji itu pada pokoknya sajen itu nak sajian. Nah sajian itu napa? Kan suguhan kan. Nah sing disuguh sinten? Nggih, sing hadir niku sing disuguhi, ngoten lho. Nah, tapi suguhane niku dirupakno, dibentuk, dibangun sedemikian rupa sehingga apa? Untuk mengingatkan diri kita kepada sesuatu. Nek tembung riyin menika ana apa? Nek wong Surabaya nek ngarani meroi. Nek selamatan iki lho, kendhangan ngapeni beruwi. Jadi napa niku? Mengingatkan kepada siapa, kepada apa, kepada siapa, supaya kita itu hidup di alam itu tidak merasa wah aku urip dhewe, aku urip ijen, aku hebat, aku tidak seperti itu. Kita itu hidup hadir seperti ini, itu tidak lain tidak bukan adalah dari bantuan banyak orang, banyak pihak. Contoh, anak lahir, begitu lahir, tanggane padha teko. Ana sing nggawa sabun, ana sing nggawa wedak, ana sing nggawa macam-macam gitu. Sekarang kebalikan, sabun ki sing gawe kondi. Oh saka pabrik sing ya sing nyambut gawe nang kono wong pira ya? Bagian apa wae. Kemudian apapun yang dikirimkan itu tadi ternyata itu asalnya dari pekerjaan orang banyak. Tanpa orang banyak itu ikut serta untuk membentuk ini mungkin tidak ada yang ngantar apa-apa di rumah kita waktu kita lahir. Jadi mau tidak mau kita lahir itu sudah ditandai dengan pekerjaannya orang banyak. Ya, bukan hanya tetangga yang mengantar itu aja, di balik itu masih banyak. Jadi kita hidup itu monggo dipun dereng dirinci sendiri. Kita makan, nah itu tadi dengan dari monggo. Sopo sing asta kuwi? Sopo sing usum rene? Sopo sing gawe iki? Ono tepungnya, ono ini, gulanya, semuanya itu hasil karya manusia yang lain. Sehingga kita tidak bisa hidup itu maunya sendiri, menikmati apa yang ada itu sendiri, tidak bisa. Kita hidup ini juga harus untuk orang lain. Sehingga semboyan-semboyan dari nek sewu nek sing Kristen nggih kan ono lilin gitu. Lilin ini sahabatnya rela hancur demi menerangi sekitarnya. Ngaten to nggih.
itulah hidup dan kehidupan. Sebaiknya memang begitu. Monggo kita hidup itu tidak untuk sendiri-sendiri, akhirnya nanti semakin memperkuat doa atau mantra karena penuh simbol. Kok ora tebulunge nggih anteping kalbu sing ulung ireng. Kula ngambil ireng niku kan angel lunture nggih. Saged diwai warna lain mboten. Sampai berubah ya ireng itu wantai ireng. Warna hitam itu warna yang kuat ya. Itulah penuh simbol. Itu tadi tebu gulung, belum yang lain-lain. Mangke wonten di dalam saji itu memperkuat doa. Cengkir, kencengin pikir, itu duwe tekad lah, semangat sing gede kanggo. Nah, tadi mengajarkan sedi-sedi kehidupan yang harmonis. Ya, karena apa? Simbol apa sesajen itu dibuat dari bahan alam yang ada di alam ini. Dalam sajen ini nanti juga ada binatangnya. Binatangnya mewakili darat, laut, udara. No, manusia itu harus hidup. Ya, itu tadi. Ya bisa numpak muter mulu, ya bisa nang segara, ya bisa ngelangi. Itu kehidupan manusia. Mempertahankan dan menghargai kreativitas para leluhur, karena ini adalah kreativitas leluhur. Tak gawe gini biar leluhur. Ya kita hanya melanjutkan aja sebagai generasi penerus. Jangan sampai budaya leluhur itu luntur, apalagi sirna gitu. Mergo katakan budaya asing. Itu kan nek budaya asing iki bener mboten napa-napa, tapi sing budaya asli ojo ilang. Mergo niki sing mendasari hidup panjenengan. Kula panjenengan niku lahir wonten mriki ning tanah Jawa, ora tau milih lan ora tau nolak. Saged nolak mboten jenengan? Saged milih mboten jenengan? Mboten saged. Wis meniki. Saiki rumahku kaya ngene lho ngene iki. Ngoten iki. Monggo. Itulah prosesi yang akan diselenggarakan pemakaian busana Sukerta. Jadi nanti rawuh menika sing rada isuk nggih. Mulaine tet jam 8 nggih. Jam 8 tet sampun menawi dipun dijak menapa menika sembahyang anu semeti dan sebagainya di sini. Tapi sebelumnya itu penggunaan pakaian. Nggih. Terus menggunakan sudah mulai acara, jadi mundur minimal 1 jam itu sudah siap. Jadi tolong hadirnya agak lebih pagi. Foto bersama, kemudian kirap menuju lokasi. Jadi nanti mungkin nanti kirapnya begini, karena baru masuk. Kalau yang sudah itu dari sini langsung keluar. Aku kesana bocah ciri-ciri gitu. Tapi mungkin nanti agaknya yang kecil kok nggak ada gitu. Mungkin nanti dari sini ke sana putar. Itu kirap. Dan baru ada acara pembukaan sungkeman kepada orang tua. Pagelaran wayang kulit dengan apa ini 3 serikmo, siraman. 3 serikmo itu apa? Rambutnya dipotong sedikit. Ini sajen, jadi nanti tidak tahu nanti sajennya gimana, nanti untuk royoan nanti setelah selesai murah sesajen. Baru kemudian air kembang setaman dan jagam. Karena itu tadi ada ditempelkan mungkin ditempelkan. Tolong diperiksa kembali nama-namanya, mungkin ada yang keliru. Sebab saya tuh gini loh ya, kalau ada yang komplit terus kadung. Seusai ruangan, air kembang setaman sampai di rumah dimasukkan bak mandi untuk mandi sekeluarga. Ya, jadi nanti akan dapat air kembang masing-masing untuk satu keluarga. Kemudian ini dipesan aja, kalau bisa ya dijalani, kalau enggak ya sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing.
setiap hari kelahiran peserta, jadi misalnya hari Senin Kliwon, misalnya lahirnya itu kira-kira Jawa kan bisa lihat di kalender itu tiap 35 hari sekali itu buat itu jenang gitu, atau bubur merah putih. Jadi buburnya merah, putihnya sedikit di tengah. Ya tidak usah banyak-banyak, ya, berapa piring gitu aja untuk tetangga yang paling dekat. Orang Jawa katakan tanya, kenapa tironnya siapa, kelahirannya siapa? Itu ada maknanya, itu ada maksudnya. Jika akan pergi kemanapun, anak hendaknya selalu berpamitan dari Jikate itu. Itu ya, kalau sekarang sudah salim sih, baik, itu bagus, itu bisa dilanjut. Ya. Setiap berbicara apa saja dari orang tua hendaknya harus menggunakan bahasa yang sopan. Ini pesan saya yang di luar lebih akan lebih rapi kalau menggunakan bahasa halus. Ya. Saya sendiri juga begitu, berupaya mulai kecil, kelas 4 SD saya sudah boso dengan orang tua. Ya, kalau anak sekarang mungkin aneh gitu. Tapi saya berusaha seperti itu mulai kecil. Ini manfaat yang mungkin bisa Bapak Ibu petik dari hasil kalau kita menjalani Kulatan Sukerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Matur nuwun dumateng peserta Ruwatan Sukerto Mokolo inggih menika saged rawuh sedaya sampun dipun paringi sehat, dipun paringi pengayuman dumateng Gusti Ingkang Maha Kuwasa sehingga sageta kempal manunggal wonten Santren Sabda Dharma Indonesia. Nuwun sewu niki pembagian busana Sukerto. Mangke kula timbali setunggal-tunggal Rafa Dra Nurel Saida Rafa Dira. perwakilan, mungkin anaknya tidak datang, ibunya datang. Ya, adik ke depan untuk menerima Devani busana Sukerto. Tapisa Redianto. Adik Devani. M. Retno David Pradana, Rizka Pratiwi, sambung Itu jatuh tidak pas. Muhammad Siswanto, Muhammad Siswanto. Rizka Pratiwi, Reno David Pradana. Oke, Muhammad Siswanto, Muhammad Siswanto, Ahmad Vivin Widianto, Muhammad Silu Widianto, Muhammad Rizky Suryansa, Fajar Nugraha, Maharani Rus Pelina Cindy,
Reski Yana, Yaki Nasrullah, Ayhan, Yewe, Zaki Nasrullah, perwakilan. Novina Eka Putri, Rama Aurita, Denny Novanto, Novanti, Tatu Priyanata, Bayu Samudra, Citra Rate Prameswari, Nesi Agung Primasari, Menjelaskan kita tidak kebahagiaan putra putri ini nomor 43 Tiana Notaria Ramadhani, menjelaskan kita tidak kebahagiaan yang belum menerima berusaha Sukerto kita semua. Sekarang akan memperagakan bagaimana harus menggunakan busana Sukerto ini nanti. Tapi saya mau mengingatkan dulu, apa tugas utama kita semua peserta ruatan dan orang tua? Yang nomor 1 adalah laku tarak. Diingat-ingat, laku tarak. Laku tarak beda dengan puasa nih, jadi tidak seperti puasa. Laku tarak. Sekarang yang nomor 2 tentang pakaian. Adik-adik yang di ruang mengenakan busana atasan warna putih, hem warna putih. Dari rumah mengenakan busana hem warna putih. Bapak Ibu pengiring, Bapak Ibu walinya mengenakan busana Jawa atau busana batik. Yang ketiga, jangan lupa sebelum menuju ke lokasi ruang, adik-adik siram jamas, mandi keramas. Adik-adik dan bapak ibunya semua mandi keramas dan berdoa menurut keyakinannya masing-masing supaya acaranya nanti berjalan lancar dan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Tentang kegiatan ini saya punya cerita. Tahun lalu saya baru ikut acara ruatan ini. Tahun lalu saya menginginkan anak saya itu Kendono Kendini. Anak saya 2 laki-laki semua. Saya punya inisiatif, sudah anak-anak sudah besar dan kebetulan saya sudah ada biaya, saya ikutkanlah anak-anak ini di acara ruatan. Kebetulan anak saya ini dua-duanya mempunyai profesi yang sama. Anak-anak saya ini sekolah yang sama, anak saya sekolah arsitek. Begitu saya ikutkan acara ini, yang kecil bulan Agustusnya wisuda, jadi sama. Jadi selesai acara 2 minggu kemudian itu wisuda. Tidak menjelang lama, anak saya ini setiap kali mengajukan lamaran. Setelah ikut acara ruatan ini, mengajukan lamaran di sebuah perusahaan, pasti dipanggil masuk. Dan anak saya ini malah berhak memilih, dia yang memilih. Aku seneng iki, aku seneng iki, aku seneng iki, aku tak seneng. Dan begitu. Akhirnya alhamdulillah
alhamdulillah anak saya diterima di sebuah perusahaan internasional yang dia senangi. Nah, artinya apa yang dikatakan Romo Marsudi tadi, bahwa Sukertonya hilang, segala usahanya itu dilancarkan sama Gusti Allah, gitu, diparingi barokah sama Gusti Allah. Nyata bener. Jadi tidak berselang lama anak saya ini sudah bekerja. Anak saya masih muda, pada waktu itu usianya masih 22 tahun. Jadi menggampangke anggone usaha, mempermudah jalannya. Itu yang dialami anak saya. Ya, jadi semuanya hilang Sukertonya, hilang Sukertonya. Masih banyak lagi testimoni dari teman-teman yang berhasil dengan mengikutkan putra-putrinya di acara ruatan ini. Jadi diingat-ingat, nanti kalau berangkat mandi keramas dulu, ngagem busana putih, orang uduannya, orang kagungan yo sing biyen di sekolah yo ora apa-apa. Asal warnanya putih, yang perempuan sama, yang laki sama. Jangan lupa, supaya nanti acaranya benar-benar sah. Tadi seperti diaturkan Romo Marsudi bahwa acara kita ini acara spiritual. Terus Bapak Ibu sekalian walinya, adik-adik sekalian yang mau diruat, itu mulai besok ya sudah tara, mulai besok sudah laku tara, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir, ya, kita perbanyak munajat dan sebagainya supaya dimudahkan di acara kita nanti. Sekarang mungkin Bapak Ibu dan adik-adik belum tahu cara memakai busana ini nanti, mau kita peragakan. Monggo Mas Anang, kita di depan. Ini mau mengenakan, jenengan berdiri, ayo mengenakan jarinya. Nah, Romo monggo. Terus menikah disarungkan atau pakaian untuk yang di bawah disarungkan, oke, monggo. J peraga laki-laki. Buat presani lagi dipraktekkan, gampang kok, tidak sulit, gampang. Masih kalau yang perempuan dibiru dulu ya. Ya, dibiru boleh, tambah cantik. Nah, sudah segitu dibuat biru. Nah, mudah saja seperti sarungan. Syukur dicemiteni atau disabuki, nanti diparingi sabuk. Nah, beda melorot sarungnya. Tahun lalu ada yang melorot sarungnya. Pas kirap melorot. Karena nalinya kurang kenceng. Nah, tali langsung aja, nggak apa-apa. Lemnya nanti keluar ya. Lemnya, nah, lemnya ditaruh di luar. Iya, lemnya ditarik. Kayak bosok. Bon, kampil. Topinya, Nah, udengnya. Ini namanya udeng. Namanya udeng. Nah, udeng ini seperti belangkon tapi ngelipat sendiri. Nah, orang Jawa dari dulu zaman Mataram dan Majapahit, kalau laki-laki mengenakan udeng. Iya.
Jadi adik-adik semua yang di ruang nanti pikirannya fokus ke ruang adik, tutup telinga, syukur telinganya ditutup, diparingi kapas utawa apa supaya tidak mendengar sesuatu yang tidak baik. Baik. Syukur dipasno ngagem niki nggih sae. Nah, telinganya ditutup. Nggak usah pakai kapas, langsung pakai ini aja supaya tidak mendengar kata-kata yang tidak baik. Nah, ada yang ingin praktek langsung di sini, monggo Mas. Ayo, nanti biar dibenangi para sesepuh, Bapak Marsudi. Ayo, Mas siapa yang ingin nyoba? Ayo Mas, tidak apa-apa Mas, nyoba Mas. Supaya wah atau dasar. Nggak usah sampai ke nanti ya, nggak sampai ke belakang sini. Kalau nunggu sampai ke sini nggak usah. Nanti kira-kira 3/4 biar jalannya enak. Jalannya biar enak. Ya, supaya nggak ngeribeti di sini. Soalnya nanti adik-adik peserta ruang ini mau dikirap. Jadi berjalan dengan sarungan ini supaya nggak repot. Kalau laki itu banyak yang kanan. Kalau yang perempuan nanti birunya kayak gini. Nanti ada peragaan untuk perempuan. Ya, di kanan ya, kanan itu laki. Romo Marsudi, ini tadi ada pertanyaan. Setelah acara busana ini disimpan sebagai kenang-kenangan atau dilarung? Busana sekolahnya. Disimpan saja, disimpan saja. Karena nanti yang dilarung rambut yang sudah dipotong. Nah, nanti dilarung oleh panitia. Nah, ini bisa dibawa pulang buat kenang-kenangan bahwa sudah pernah mengikuti acara ruatan. Hati-hati jangan sampai berodol. Gaji. Oh, mangke sarungipun dipun wirurumiyin saking griya nggih. Dipun wirurumiyin ingkang kakung menika dipun wiru 3 jari. Sebesar 3 jari, selebar 3 jari. Sebelah kanan dipun biru selebar 3 jari untuk pria. Kemudian dilipat 3 kali atau 5 kali boleh, 3 kali boleh. Ingkang putri dipun biru selebar 2 jari kecil di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Kalau kakung sebelah kanan tadi yang 3 birunya itu kanan. Boleh foto. Semua rambut diusahakan tertutup. Nah, telinganya juga tertutup. Nah, telinganya tertutup. Rambutnya terurai ke sini nggak apa-apa. Telinganya tertutup. Sampul Mas. Wah, mantap nih, banteng ini. Nah, besok diruat. Foto Bu, foto dulu. Wah, besok diruat. Dengan mengikuti ruatan, adik-adik semua dan ibu-ibu semua ini turut melestarikan budaya bangsa. Nah, plastiknya panjenengan. Putri. Iya.
Nah, ini sudah diwiru ini. Diwiru ya. Materi kalau disetrika semua ya. Kalau Ini kampung di sebelah kanan, putri sebelah kiri. Yang diwiru diperlihatkan sebelah kiri. Tidak sampai menit tuh beberapa kali ini nanti caranya susah ya. Makanya kira-kira dibikin untuk 34. Iya. Jadi wirunya di sebelah kiri, diingat-ingat. Kalau perempuan di sebelah kiri. Ini berlaku juga kalau ibu-ibu pakai jarik Jawa itu, kita kalau jarian wirunya di sebelah kiri, kampung di sebelah kanan. 3 kali lipatan. Ganjil 3 kali boleh, gangsal boleh, itu boleh. Jadi rapi, keren. Dimasukkan nggak apa-apa, dimasukkan diselipkan di sabutnya. Rapi. Kayak mau gebetan. Keren, harus rapi nih. Ayo. Nah, sekarang udeng-udengnya. Kalau pakai kerudung tidak apa-apa. Yang tidak pakai kerudung boleh dijadikan udeng. Saja. Nah, ini ditarik. Ya, sudah dijepit. Yes. Yos. Untuk yang perempuan seperti ini kira-kira. Jariknya birunya sebelah kanan, namun yang rapat disabuki tadi biar nggak melorot. Kalau yang ini dijadikan kerudung sudah selesai. Gampang. Seperti yang nanti Boleh, kerudung boleh. Kalau pakai kerudung putih tetap dipakai, ditempelkan, soalnya ini kainnya ada sakralnya. Menika sampun didongani. Tetap dipakai. Bapak kerudung dari rumah nanti di depan dulu, nanti ganti ini. Ruatan dipakai yang ini, nanti pulang baru pakai kerudung lagi. Nah, karena ini didongani. Mengata, matur nuwun. Terima kasih, Mbak. Bapak Ibu, para hadirin, para orang tua, peserta Ruwa Sukerto, termasuk para peserta Sukerto yang kebetulan hari ini rawuh datang. Demikian tadi pencerahan atau keterangan mengenai ruwatan yang akan kita laksanakan tanggal 4 Agustus yang akan datang. Masih ada sedikit waktu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Iya, monggo. Untuk puasa Itu sudah harus diingat. Ya, biasanya jenengan kalau makan pagi jam berapa? Tidak mesti ya, kalau subuh ya mulai subuh itu ya sudah mulai, oke? Mulai subuh itu besok sudah mulai mengingat-ingat saya harus makan makanan yang tidak mengandung energi yang bernyawa. Malam masih bisa makan biasa. Boleh, monggo nasi. nanti sampai jam 12 enak-enaknya makan. Iya, terima kasih, betul. Iya. Menika wonten pengumuman mangke dinten Jumat tanggal kali Agustus panitia ngapuntenaken jamasan pusaka. Oke. Terus Bapak Ibu Jamasan pusaka.
Monggo. Mbah Kris barangkali mempunyai barang-barang simpenan dari orang tua, peninggalan-peninggalannya yang sudah lama nggak diramut, ya bisa nanti hari Jumat pagi dikirim ke sini, ya. Jamasan pusaka. Biaya Pak. Ya. Biayanya Pak. Betul, ada biayanya, teman tidak seberapa banyak. Ya. Ya, minimal 25.000 per bilah atau anut rosone jenengan. Aku gak mentolo ya, tak kayak saya ini lho Pak, tak menjadi 500 ya monggo. Ya, kalau 3 bilah nanti ada korting 50, cuma 50.000 kalau 3 bilah. Kayak menawa duwe simpenan sing ora diopeni tinggalane para leluhur, simbah-simbah buyut, ya daya pangaribawane lan sak piturute ben pulih. Kalau begitu jelas sampun hari Jumat nggih jamasan pusaka. Nggih. Sampun. Demikian tadi. Ya, masih ada lagi Ibu. Mau ada pertanyaan? Sudah. Nah, ya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih ya. Sampai berjumpa tanggal 4 Agustus yang akan datang, jam minimal ya, atau paling siang, paling lambat jam 7 pagi sudah berada di Sanggar sini ya. Demikian tadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, acara pertemuan pada pagi hari ini semoga mendapatkan ridho rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh sekalian alam. Kita pungkasi, kita tutup dengan sesanti Joyo Joyo Wijayanti Sugeng Kuntur Rahayu. Manis ini ada kalau boleh makan ulo, petang boleh ulo kecil, itu dulu dia sudah mampu. Ulo apa tidak? Mungkin yang berjalan.